Masuk, Kak. Oke. Masuk, Kak. Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, acaranya akan segera kita mulai. Jadi diingatkan lagi teman-temannya untuk masuk ke link Zoom yang udah disiapkan ya. Baik, kita langsung mulai aja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan nama saya Siti Husna, biasa disapa Una, saya mahasiswi STMIK Wijaya Cipta Dharma semester 6, saya dari Divisi Game Developer PT Media Kreasi Abadi. Saya di sini selaku moderator yang akan membantu rangkaian acara pada malam hari ini mengucapkan selamat datang di acara Tech Talk Game Developer seri 1 dengan tema Game Development Process. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Profesor Istiabudi selaku CEO PT Media Kreasi Abadi yang telah menyiapkan wadah untuk kita dapat melatih skill dan potensi lebih dalam lagi. Yang kami hormati Pak Tiar selaku mentor game developer yang telah membimbing kami. Yang kami hormati Kak Muhammad Rafi selaku pemateri acara Tech Talk Game Developer seri 1 dengan tema kasih kesempatan menghadiri acara kita pada hari ini. Serta telah Kirai, Teraskill, Ibu Ria, Ngapsin, Fanvice yang telah ini. Pada ini 3 penyampaian materi, 4 Q&A, 5 foto bersama, 6 kesimpulan dan penutup. Untuk membuka acara, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Oleh saya sendiri. Baik, sudah terlihat ya.
Maaf teman-teman, apa sudah Belum terlihat, Kak. maaf, sepertinya agak gangguan. Izin untuk ganti jaringan sebentar. Baik, sudah terlihat ya teman-teman CV-nya. Jadi kali ini pemateri kita bernama Muhammad Rafliadi atau biasa disapa dengan Kak Rafli. Beliau ini sekarang sedang menempuh pendidikan S1 Informatika di Institut Teknologi Kalimantan semester 6. Dan beberapa experience yang beliau pernah dapatkan, diantaranya pada tahun 2020 beliau pernah membuat aplikasi kognitif di Decoding, kemudian membuat mini Google with data struktur menggunakan Flash App, kemudian membuat reinstall akun katalog menggunakan Django App. Pada tahun 2021, membuat hard-like fitur implementation menggunakan Payment App, membuat rainfall prediction using machine learning, dan beliau ini juga game programmer and game designer at AGT, Student Independent Game Development. Selain itu, Kak Rafli juga pernah menjuarai beberapa perlombaan, diantaranya pernah masuk top 10 game prototype di AGT Studio Independent, pernah menjuarai Best Game Art di ISGI Game Jam 2022. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pembicara, yakni Saudara Muhammad Rafli, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Jadi teman-teman bisa mulai menyiapkan pertanyaannya dulu atau langsung menuliskannya di kolom chat, nah yang nanti akan dijawab ketika selesai pemaparan materi. Kepada Saudara Muhammad Rafli, dipersilahkan. Saya yang share screen. Bentar. Apa terlihat? Sudah kelihatan presentasinya? Sudah, Kak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya di sini saya membawakan materi yang bernama Game Development Process. Di sini jadi proses dalam pengembangan game itu seperti apa gitu. Nah, kira-kira di sini teman-teman ada yang sudah pernah buat game belum? Kira-kira. Ayo. Sudah, Kak. Wih. Moderatornya sudah nih. Wih. Anda belum. Wih, sudah ada yang nyentuh scratch nih. Belum, Kak. Wih. Keren loh.
Ini oke. Lanjut ke ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli, biasanya dipanggil Rafli. Sekarang saya lagi berkuliah di kampus ITK. Saya magang di Media Kreasi Abadi, bagian game development. Ini beberapa project saya. Ini ada Oceander. Oceander ini game tentang menyelam. Jadi gamenya itu kayak tentang menyelam 2D platformer gitu. Kemudian juga ada game Infinite Nightmare. Ini game 2D juga, tapi kamera dari atas gitu, top down gitu untuk ya gitu. Gamenya tentang bullet hell. Kemudian ini ada kontak saya. Next di sini. Ini outline kita. Ada pick, ada plan, sama produce dan Q&A terakhir. Di pick ini ada 3 bagian yang sebelumnya perlu disampaikan. Ini ada pertama ada why. Di why ini alasan kenapa kalian tuh pengen membuat game gitu. Alasannya terlebih dahulu yang paling jelas gitu. Apakah cuman untuk mempelajari hal baru, atau cuman mau nyoba-nyoba aja buat game, atau mau buat game yang dimainkan banyak orang gitu. Jadi kayak sudah gitu, pro-pronya gitu. Ini alasan ini juga contohnya tuh gini. Contohnya ini game saya dari tim saya, Oceander namanya. Game ini dia tentang tentang menyelam, scuba diving gitu. Ini terinspirasi dari YouTube, vlog scuba diving gitu. Jadi kalau nonton vlog itu biasa ada rasa kayak wih pengen gitu, scuba diving seru nih kayaknya, kelihatannya kayak ada feel-nya gitu. Nah itu yang jadi alasan kenapa tim kami tuh mau membuat game Oceander ini yang bertema scuba diving. Contohnya seperti itu alasannya. Lanjutnya ini ada scale. Scale ini dari pertama individual atau partner. Ini biasanya scale game ini game kecil, small game, dan juga game ini biasa yang dibuat itu 1 orang gitu yang ngebuat, atau 2 orang itu sedikit. Contohnya nih ada game nih, ada yang tahu nih game apa ini? Yang di sini nih, yang pertama Stardew. Wih, iya betul. Ini gamenya nih Stardew Valley. Dia pembuatnya 1 orang aja developernya. Wih, mantep tuh. Terus ada juga yang buat itu Undertale. Tahu Undertale nggak? Game Undertale. Itu tuh dia game Undertale tuh yang buat juga 1 orang doang. Tapi bisa rame juga tuh, walaupun sendiri yang buat. Kemudian tuh ada ini scale kedua itu ada tim. Di tim ini yang buat itu 2 orang atau lebih, bukan sendiri lagi, sudah punya kelompok gitu. Di tim ini biasa tuh pembagiannya tuh ada programmer, ada artis, pokoknya udah bagi-bagi lah, mantep nih tim. Terus juga contoh game-game yang setara tim ini atau medium game sebutannya, ini ada game namanya Celeste. Ada yang tahu kan Celeste? Itu yang buat tuh developernya, kalau nggak salah timnya ada 5 orang, kurang lebih 5 orang yang buat gitu tuh. Kemudian tuh ada ini bagian large game, AAA, game-game AAA yang sudah buatnya tuh bukan tim lagi, sudah perusahaan, sudah company gitu. Contohnya tuh nih ada, tahu kan Hoyoverse si Genshin Impact nih. Di Genshin Impact nih yang buat tuh awal-awal
kalau nggak salah 100 yang buat. Ada 100 orang, terus nggak lama berkembang jadi 400-an orang, dan sekarang jadi 700 kalau nggak salah. Iya, paling banyak 700 kalau nggak salah itu. Sudah tipe-tipe game besar tuh. Oke, next. Ini ada idea. Jadi setelah menentukan tadi alasan, kemudian sudah menentukan apa sih tadi namanya, scale-nya, project-nya mau sebesar apa gamenya. Kemudian yang ketiga ini idenya. Jadi untuk ide ini ada 2 macam. Yang pertama ada push. Push ini game-game original idea, biasanya yang baru-baru gitu, yang belum pernah ada. Terus juga ini apa namanya, market gamenya itu belum ada yang jelajahi gitu, masih kosong. Terus juga ini gamenya biasanya gameplaynya itu masih eksperimental, masih coba-coba buat. Terus juga ini lebih tinggi, kalau misalkan dalam industri itu dia lebih tinggi resikonya, tapi lebih kecil juga kompetisi untuk masuk ke dalam marketnya. Contoh gamenya yang original ini nih pasti sudah ada yang tahu nih, sudah semua tahu nih, Minecraft. Ini dulu awal-awal Minecraft itu yang buat kalau nggak salah 1 orang juga deh. 1 orang yang buat, terus dia masih baru gitu. Dulu itu kalau nggak salah gamenya itu nggak ada yang namanya nge-build, yang adanya itu crafting, terus sama buat aja gitu. Nggak ada yang nge-build. Jadi ini game-game pertama ini yang tipe-tipe sandbox gitu. Pasang, hancurkan, crafting, ini. Kemudian ada juga nih ide yang kedua, tipenya pool. Ini biasanya idenya sudah banyak yang buat. Yang pokoknya yang sudah sampai bosen lah, idenya itu terus. Terus juga marketnya itu sudah ada, sudah pasti gitu ada. Kalau misalkan masuk situ tinggal atur-atur gimana aja biar bisa gamenya laku gitu di market. Kemudian ini juga lebih kecil resikonya, karena sudah tahu marketnya ada gitu. Terus juga lebih besar kompetisinya dibanding dari yang push ini. Kalau yang pull ini kan ngambil ide yang sudah ada, terus semua orang ya sudah pasti ngikutin gitulah maunya. Contohnya tuh nih Stardew Valley. Stardew Valley ini kan dia si developernya tuh terinspirasi dari yang namanya gamenya Harvest Moon, game-game bertani. Itu sudah ada idenya, terus marketnya sudah ada, dan juga lebih banyak juga yang sudah pernah buat game gitu. Jadi kompetisinya tinggi, tapi resiko nggak lakunya itu kadang kecil gitu. Oke, next. Nih, ada plan. Di plan ini ada project triangle, ada tim, ada pre-production. Ini pembagiannya nih. Pertama masuk ke project triangle. Project triangle ini lebih ke kamu saat mau membuat game itu kamu harus milih. Biasanya harus milih 2 ini, harus dikompromi. Misalkan mau milih kualitinya itu bagus. Untuk game-gamenya itu kualitinya bagus, terus pembuatan gamenya itu harus cepat. Nah, kalau sudah milih 2 gitu kan biasa, maka cost-nya ini biasa harganya itu pasti tinggi, nggak murah, pokoknya besar cost-nya. Atau mau buat game yang contohnya kualitinya lebih tinggi, terus cost-nya itu juga dikecil-kecilin, jadi nggak ngeluarin banyak-banyak itu ya budget, maka si time-nya ini pastinya butuh waktu yang banyak. Contohnya itu ini Stardew Valley. Jadi contoh terus tuh gamenya. Ya karena dia kualitinya sudah bagus, terus cost-nya itu juga budgetnya itu nggak banyak karena dia sendiri yang buat, tapi waktu pembuatan Stardew Valley itu kalau nggak salah
setahun 2 tahun kan berapa tahun gitu, lama, butuh waktu lama gitu. Terus juga bisa kalau misalkan milih time-nya itu, waktu pembuatannya itu cepat, nah tapi cost-nya itu kecil, tapi kualitasnya itu pasti jelek. Tapi ndak jelek-jelek amat lah, itu harus dikompromi biasa ini. Kalau misalkan dalam tim ya kita harus mengetahui apa namanya kekuatan tim kita itu di mana-mana aja untuk bisa dikompromi ini gimana pemilihannya gitu. Next, nih ada tim nih. Untuk tim biasa, untuk individual partner atau sendiri biasa tuh developer sendiri tuh biasa pakai banyak role. Ada role artis lah dipakai, programmer lah, atau desainernya lah, marketingnya lah, pokoknya semua diambil sendiri gitu. Kemudian kalau misalkan tim itu sudah dibagi-bagi, ada yang artis sendiri, programmer sendiri, desainer sendiri, produsernya sendiri, marketingnya sendiri gitu. Tapi kadang juga ada yang ngambil dua role gitu, kadang ada yang artis sama programmer, ada yang desainer sama produser gitu. Kemudian kalau misalkan company ini sudah bukan dibagi-bagi lagi anunya, role-nya, lebih ke tiap-tiap role itu sudah satu tim gitu. Jadi programmer ada timnya sendiri, desainer ada timnya sendiri, artis ada timnya sendiri. Terus juga di dalam tim itu dibagi-bagi lagi. Kadang kalau misalkan di programmer, di tim programmer itu ada programmer khusus untuk fisiknya, untuk yang ngebuat fisik-fisiknya kayak collision dan lain-lain. Terus juga ada programmer yang khusus untuk game engine, pembuatan editor-editornya. Kalau artis tuh ada yang bagian buat background, ada yang buat bagian karakter gitu. Udah dibagi-bagi. Terus juga sudah ada quality assurance juga, pengetesan tim-tim pengetes gamenya gitu. Next, nih ada pre-production. Jadi setelah tadi itu sudah menentukan apa yang mau dipilih di Project Triangle, terus sudah milih timnya juga seperti apa, sudah kenal timnya kuatnya di mana, masuk ke pre-production. Di sini tuh pembuatan desain dokumen, backlog sama milestone-nya, perencanaannya. Biasa desain dokumen nih ada game desain dokumen, ada technical desain dokumen, art desain dokumen. GDD ini biasa yang dipakai sama desainer untuk menentukan arah gamenya itu seperti apa aja yang dibutuhkan dan semacamnya gitu. Itu GDD. Kemudian TDD ini si programmer, lebih kayak mapnya si programmer. Kalau misalkan mau buat fitur ini harus gimana mapnya kemana-mana gitu, untuk kelas-kelasnya gimana gitu. Terus juga ada art design dokumen. Art design dokumen ini biasa berisi kayak mood board-nya seperti apa, terus mood feelingnya itu mau seperti apa, terus komposisi warnanya itu gimana, itu semua ada masuk di sini gitu. Terus ada backlog, kayak list-list fitur yang mau dikerjakan sama asetnya. Kemudian milestone ini kayak titik-titik produksinya tuh. Ini contohnya core gameplaynya itu sudah jadi, sudah bisa dimainkan sampai tamat, tapi asetnya itu belum masuk. Ini namanya first playable, masih prototype gitulah. Kemudian masuk ke alpha ini core loop-nya down. Core loop itu apa? Core loop itu kayak jalannya gamenya itu sudah fix, kayak misalkan Stardew jangan Stardew deh, contohnya itu COC kan core loop-nya itu dia dari buat pasukan, terus nanti nyerang, habis itu dapat hadiah atau semacamnya, itu sudah bisa melakukan putar-putar itu terus, itu namanya for loop selesai, masuk ke alpha gitu. Terus kalau misalkan beta ini semua fitur-fiturnya itu sudah full, cuman konten-kontennya itu kayak jalan ceritanya lah, atau
asetnya ada beberapa yang belum masuk lah, itu ini masuk ke beta. Kemudian ada final, ini semua sudah fix, kayak konten sama fitur semua udah jalan. Biasanya tuh kalau misalkan ini game-game kecil itu nggak butuh dokumen, tapi kalau misalkan game-game kecil itu kayak sendirian gitu Kak, atau cuman berdua atau berapa orang itu biasa nggak butuh. Tapi kalau misalkan tim-tim gitu biasanya butuh beberapa referensi gitu. Jadi kayak misalkan referensi untuk artisnya gitu, referensi moodnya seperti apa, warnanya mau bagusnya gimana, jenisnya gimana gitu. Itu contohnya. Oke. Next di produce, pembuatan. Ini pembuatan, ada task management. Saat ngebuat gamenya tuh dia bisa pakai aplikasi kayak to-do list gitu, yang biasa kalau misalkan sendiri atau bertim pakainya to-do list, atau pakai Kanban gitu, yang pasti teman-teman sudah tahu lah task management Kanban. Ada ide, terus apa yang akan dikerjakan, terus apa yang sudah gitu. Nextnya ada iteration, berulang-ulang. Oke, ini yang menarik nih. Saat ngebuat itu, kita pertama ada tujuannya, mau ngebuat apa, kayak orient ini, optionnya, apa yang mau dibuat. Terus nanti ada decide, ini mau milih, apa yang mau dibuat sekarang. Mau pilih ini dulu, fitur ini dulu. Terus nanti dia masuk ke dalam action. Di sini dia ngebuat fiturnya sampai selesai. Terus nanti di observe, dilihat resultnya, hasilnya, di review apa-apa aja yang kurang atau apa yang perlu ditambahin. Kemudian nanti ada evaluasinya, masuk lagi kembali sini ke option. Biasa tuh kalau misalkan ngebuat fitur awal itu tuh pasti nggak bagus. Awal itu pasti nggak bagus. Jadi makanya dibutuhkan yang namanya selalu diulang-ulang, iteration. Jadi dari awal yang dibuat itu nggak bagus, nanti di-observe, dievaluasi apa-apa yang perlu ditambahkan, dilakukan, itu sehingga membuat game itu menjadi lebih baik lagi gitu. Game itu biasa ide awal itu selalu nggak bagus, selalu nggak fix gitu. Biasa kadang ada perubahan ide, bagusnya gini, bisanya nih, gitu. Itu iteration. Oke. Sudah habis. Nah, jadi itu aja tuh, ada yang dari pick, plan, and sama juga produce. Sebenarnya ada lagi sih satu materi itu promote, tapi ya itu nanti aja, tentang promosi gitu. Oke. Terima kasih. Ini ada question and answer, Q&A. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat nih bagi kita semua. Ada yang bertanya, jadi dari Kak Ibnu Yuda. Jadi dia nanya, Kak izin bertanya, kalau mulai buat game enaknya mulai dari mana ya Kak? Kalau Boleh mau dijawab? buat game, kalau mau belajar buat game enaknya mulai dari mana? Kalau mau buat game tuh gini rumusnya. Kalau mau buat game, buat aja dulu. Cari-cari di internet tuh banyak tuh, biasa sudah banyak bertebaran tutorial. Jadi kamu ngikutin aja dulu tutorial gitu. Belajar buatnya tuh ngikutin tutorial terus gitu kan. Nanti nggak lama kamu bakalan kayak ada mindset untuk kayak ternyata ini fungsinya ini gini. Nanti kamu jadi paham sendiri gitu. Karena buat game itu kayak trial and error gitu. Buat, coba-coba, error apa, cari-cari, hasilnya dapat gitu. Ya, apakah sudah terjawab? Ya, sudah lah ya.
Itu tuh ada yang dari Ujang nanya software apa yang biasa digunakan. Softwarenya ini ada banyak ya. Game engine itu ada banyak. Bisa mau pakai ada Unity, ada Unreal Engine 5, ada juga Scratch. Tadi ada yang bilang pakai Scratch tuh, nyentuh Scratch. Terus juga ada Game Maker 8 gitu, sama Game Maker Studio. Terus ada juga apa lagi ya, Construct. Construct banyak softwarenya. Tapi kalau direkomendasikan mau pakai apa yang bagus, yang awal-awal, kayaknya sih lebih ke kalau saya tuh dulu ngambil software untuk buat gamenya itu bukan game engine gini, tapi softwarenya tuh Pygame. Ada yang tahu Pygame nggak? Itu dari menggunakan bahasa Python. Jadi buat gamenya dari Pygame. Terus nanti kayak ya gitu, banyak fitur yang kurang lah. Kalau mau yang enaknya itu pakai Unity tuh, banyak fiturnya sudah, banyak juga tutorialnya, tinggal pasang-pasang. Oke, itu sih. Next nih ada yang nanya nih, Fikri mau nanya, Kak, bahasa pemrograman yang digunakan apa? Banyak banyak bahasanya, mau pakai apa bisa. Contohnya mau pakai C#. C# itu dipakai di Unity biasanya, atau dipakai di Godot, game engine Godot tuh biasa pakai C# juga bisa. Terus juga Pygame tadi yang saya sebut tuh, Pygame tuh makanya bahasanya Python. Dia kayak kalau nulis sistem fisiknya itu harus nulis sendiri, ngitung-ngitung sendiri. Udah beda, nggak ada built-innya. Terus juga bisa pakai JavaScript tuh bisa tuh buat game web biasanya tuh. Banyak bahasa pemrogramannya. Kalau mau pakai Unity maka bahasanya C#. Ini ada dari Edward, Kak, boleh tunjukin game bullet hell-nya? Waduh, internet saya agak lemot sih. Kalau mau lihat gamenya mungkin bisa ini sih dari mana itu linknya. Ini saya kopikan aja ya linknya ke chat. Ini gamenya, itu game bullet hell gitu. Dia temanya mengendalikan objek di sekitar, jadi kamu bukan playernya gitu. Oke, next, Muhammad Asfian, game engine yang paling disarankan untuk pemula. Tadi sudah deh kayaknya. Itu paling nggak awal itu pertama, kalau mau buat game Unity. Kalau misalkan masih awal-awal banget yang belum paham juga tentang programming gitu, Unity tuh disarankan tuh, banyak juga tutorialnya. Kalau misalkan mau yang lebih lebih menantang lagi, bisa pakai Pygame itu yang nulis sendiri fisiknya gitu. Jadi kayak cara kerjanya gamenya itu ditulis sendiri, jadi nggak built-in gitu. Oke, next nih dari topik. Untuk Kak Rafli sendiri, manakah yang lebih diutamakan dalam membuat game? Apakah grafik atau performa game? Soalnya saya tadi sempat dengar kalau Kak Rafli sempat masuk nominasi Best Game Art. Oh iya. Apa yang lebih diutamakan ya? Kalau menurut saya tuh ini tergantung dari performa laptopmu atau PC-mu. Karena kalau misalkan kamu mau buat game yang grafiknya tinggi tapi laptop atau performa PC-mu tuh kurang kuat, ya kurang juga gitu, nggak bisa. Jadi tergantung juga. Tapi kalau misalkan PC atau laptopnya ini kuat lah, jadi mau pilih mau performa atau mau grafik. Kalau menurut saya tuh
masih lebih mentingkan performa. Karena game bagus kalau performanya jelek nggak ada yang mainin, percuma. Iya, kalau misalkan gamenya bagus, triple A, grafiknya sampai banyak efek-efeknya gitu, itu kalau misalkan dimainkan di game di PC yang medium atau yang sudah bagus-bagus terus masih nge-lag, wah itu nggak ada yang mau main pastinya gitu sih. Next, Kak, cara bikin game pakai GOM gimana ya, Kak? Soalnya dulu tuh pernah main game tapi formatnya kayak di video gitu, video playernya pakai GOM. Pakai GOM ya, GOM itu video player ya. Kurang tahu sih, belum pernah buat game. Tapi kalau buat game pakai apa namanya, PowerPoint, Microsoft PowerPoint pernah. Itu gamenya game-game kayak mesh gitu, pakai playernya itu sebagai itu apa namanya, kursor. Jadi kamu tuh kursornya gitu ngelewatin rintangan-rintangan di PPT-nya itu yang kotak-kotak biasanya itu kan ada tuh animasinya juga, biasa kasih naik turun gitu. Itu dulu pernah tuh bikin. Next, dari Edward lagi nih, Kak, tempat melukis grafik game menurut Kakak yang paling bagus? Tempat melukis grafik game ya, kalau misalkan gamenya ini game 2D atau 3D dulu. Kalau misalkan game 2D, kamu tentuin juga tipe game itu mau gimana, pixel kah, atau mau yang polosan gitu, warna-warna biasa, atau mau yang ada line artnya gitu, ada apa, border di sekitar karakternya, atau mau yang kayak lukisan-lukisan gitu, jadi artnya mau lukisan. Tergantung sih. Kalau misalkan saya pribadi 2D, terus saya lebih sukanya tuh pixel. Kalau pixel tuh biasa saya buatnya pakai nama aplikasinya Aseprite. Jadi di Aseprite tuh kita bisa buat apa namanya, pixel art gitu. Jadi buat artnya itu menggunakan pixel di Aseprite. Itu beli kalau nggak salah itu di Steam ada. Kalau misalkan grafik 3D bisa pakai Blender atau Maya. Yang biasa itu dipakai tuh yaitu. Next, Ujang, kalau Mas lebih dominan kemana Mas? Programming atau level desainnya aja Mas? Ini agak sih. Kalau saya sendiri tuh lebih dua-duanya sih, karena membuat game itu seru, karena dia buat game itu kayak magic gitu loh. Kita nulis apa gitu, kita buat apa, terus tiba-tiba dia bisa bergerak gitu, terus dia bisa ngelakuin suatu hal gitu, kayak menghidupkan suatu hal gitu loh. Bukan maksudnya menghidupkan gitu, maksudnya kayak ngebuat hal baru gitu, terbuka gitu. Jadi kalau saya sendiri tuh lebih dominan dua-duanya sih, programming sama level design. Bukan desain levelnya doang, tapi desain gamenya juga. Kayak desain itu kan ada banyak tuh, ada yang level design, ada yang mekanik design, ada yang macam-macam. Kalau saya lebih ke mekanik design, karena saya kurang agak gitu kalau misalkan masalah grafik atau level penempatan gitu. Lebih ke mekaniknya sama programming. Oke, mudah terjawab. Next, baru denger game dibuat pakai PTT. Iya tuh, bagus tuh. Oh, yang tadi ya, kartun. Kalau kartun, grafik kartun tuh biasa ini sih, kartun gitu biasa kan dia polosan atau ada line artnya di sekitar karakternya. Itu biasa bisa pakai grafik vektor gitu. Vektor tuh banyak aplikasinya, ada yang pakai Affinity Designer, ada yang pakai Inkscape,
Inkscape. Kalau misalkan nggak ada duit buat beli yang aplikasi halalnya, bisa pakai Inkscape, itu free. Tentang itu juga game grafiknya vektor gitu. Kalau misalkan mau yang kayak kartun tapi lukisan gitu, kayak pakai brush gitu, pixel-pixel gitu, ini sih pakai apa sih namanya, Krita. Free-nya itu Krita. Atau mau pakai Photoshop juga bisa. Photoshop juga termasuk salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk ngebuat game. Ada tuh, kalau nggak salah aku ada tuh lihat di YouTube tuh, namanya tuh siapa tuh ya, YouTuber siapa gitu, dia buat grafiknya tuh pakai Photoshop, lukisan-lukisan gitu, brush. Keren gamenya. Ada lagi, ada gak software yang mempermudah pembuatan modeling karakter 3D untuk Unity? Soalnya gak jago buat karakter game 3D. Mempermudah pembuatan modeling karakter 3D, agak sulit sih, karena saya belum pernah juga buat game 3D buat modeling karakter 3D nih. Untuk software mempermudah tuh nggak ada sih, ya gitu-gitu aja. Paling mungkin di Blender kah atau di Maya gitu ada built-in software bantuan gitu, tools bantuan, plugin-pluginnya gitu mungkin untuk memudahkan. Kalau mau nggak ribet, cari aset gratis. Banyak tuh di Google bertebaran aset-aset gratis 3D karakter. Tinggal dicomot aja, masukin ke game bisa. Tapi dilihat juga si lisensinya. Oke, next ada Fikri Yusma. Kak mau nanya tips belajar bahasa pemrograman dengan cepat bagaimana? Soalnya saya tadi lihat Kak Raffi fast learning di CV-nya. Waduh. Cara cepat belajar bahasa pemrograman ya? Ini sih, kamu paham dasarnya aja, apa yang kamu lakukan. Kamu paham itu, tinggal cari caranya bagaimana gitu. Misalnya nih, saya nih ada mau buat game di menggunakan JavaScript di Discord bot gitu, game pakai JavaScript. Itu saya baru pertama kali juga itu pakai JavaScript. Saya nggak tahu gimana gitu kan. Cuman karena sudah paham basic basic strukturnya itu gimana, kayak kan biasa tuh bahasa pemrograman sintaksnya itu mirip-mirip aja lah, tapi fungsinya sama pasti, nggak beda jauh gitu. Itu yang dikuatin sih, kayak algoritmanya tuh untuk yang begini. Misalkan kayak di JavaScript tuh, ini print di konsol, biasa kan pakai console.log gitu kan. Kalau misalkan di C# makanya debug.log, itu sama tuh fungsinya, menampilkan apa tulisan gitu, cuman beda sintaks doang gitu. Itu sih paling dipahamin basicnya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Yuk, sama-sama. Proyek apalagi ke depan? Ini saat ini masih ada project sih, ngerjain game tentang tower defense 3D. Belum selesai sih, masih dikerjain, on progress. Kedepannya sih ada rencana mau buat game juga, mau dirilis ke Play Store, cuman belum sempat lah, masih nyari waktunya gitu.
kapan rencana selesai? Tidak bisa dibilang pasti, rencananya nggak bisa pasti sih. Mungkin bulan depan selesai lah. Bulan depan. Oh, boleh. Sudah ada nih pemain pertama. Uji coba nanti. Wih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya aja, kita diskusi juga. Siapa tahu ada teman-teman juga yang membuat game gitu, mau di-share gamenya seperti apa, bisa. Boleh. Oh, ada. Seberapa penting menyelesaikan game design dalam suatu game? Seberapa penting? Ini sih kembali kayak yang tadi. Nih, kalau misalkan game-game kecil kayak sendirian atau game design tuh kalau misalkan mau dibikin habit gitu, kayak apa namanya, kebiasaan gitu ngebuat game design, bisa penting tuh habit. Jadi kayak tahu mekanismenya gimana, market yang akan dituju gimana, tujuannya itu seperti apa, penting tujuannya itu, kayak alasan ngebuatnya itu jelas gitu. Penting sih, kalau apalagi kalau misalkan dalam tim besar kayak company gitu, itu penting betul tuh. Karena kalau tanpa game design itu kayak semua itu langsung terhambur gitu. Buta map gitu, tahu kan, kayak ini mau ngerjain apa, ini apa, ini gimana anunya, mekaniknya, terus apa sih tujuan kita membuat game ini, bosan, nggak usah gini, sudah jadi gitu, langsung berhenti gitu. nggak gitu tanda itu. Penting sih kalau dalam company. Kalau misalkan dalam tim tuh ya paling semacam referensinya aja gitu, yang penting-pentingnya aja, kayak mekaniknya mau gimana, terus tujuannya gimana, sama asetnya itu seperti apa, itu sih pentingnya. Oke, next ada tutorial dasar coding. Kalau coding ini pakai bahasa apa dulu? Kalau misalkan bahasa C# tuh banyak tuh di YouTube channelnya Breaky, atau di YouTube channelnya Code Monkey itu, atau di mana lagi ya, di apa itu namanya, Noah gitu YouTubernya, tapi nggak tahu nama channelnya apa gitu, lupa. Banyak kok di Google. Tinggal lebih ke ini sih, kalau misalkan mau belajar coding, belajarin ininya, dasarnya aja. Misalnya kayak cara ngebuat array gitu, arraynya seperti apa, cara ngebuat dictionary-nya seperti apa, terus for loop-nya seperti apa, itu yang basic-basicnya aja yang penting. Terus nanti kalau misalkan sisanya kayak algoritmanya mau gimana, mau buat apa gitu, terus nggak tahu gimana sintaksnya, baru itu cari di Google. Banyak, biasa ada dari Stack Overflow tuh, banyak tuh dikasih solusi. Next ada rekomendasi playlist atau channel untuk belajar game development. Playlist atau channel, rekomendasi ya, playlist. Kalau di playlist di YouTube atau channel tuh banyak sih. Kalau misalkan kamu cari, ini sih masalahnya kembali lagi ke pertama, kayak alasanmu membuat gamenya itu seperti apa. Kalau misalkan kamu cuman coba-coba buat game, kamu lebih narrowkan lagi, kayak lebih lancipkan lagi. Kamu mau coba-coba buat game, tapi mau coba-coba buat game apa, tipe genrenya itu seperti apa. Misalkan tipe genrenya 2D platformer, maka kamu pastinya nyari tutorialnya tentang 2D platformer seperti apa gitu. Itu jadi kayak ada alasannya gitu dulu. Banyak kalau misalkan
cara-cara playlist atau channelnya untuk buat belajar itu. Next, dari AR. Umumnya project sebuah game itu bisa digarap berapa lama? Mulai dari planning sampai developing. Project game. Project game ini tergantung lagi ya. Kalau project game bisa, misalkan ini ada nih game jam. Game jam ini kayak semacam kontes untuk ngebuat game dalam selang berapa hari gitu. Misalkan project game untuk game jam itu ada waktu sampai seminggu buat game. Itu tuh ya lamanya ya seminggu itu gitu. Kalau misalkan mau buat project game sendiri, itu kalau project game sendiri tergantung kamunya. Kamu seniat apa kamu buat gamenya. Kalau misalkan kamu benar-benar niat, ya kayak misalkan sehari kamu buat gamenya itu ngerjakannya tuh kayak sehari tuh 5 jam kamu sisakan waktu 5 jam buat bikin game. Maka paling kalau buat game itu kayak dihitung-hitung gitu. Misalkan sehari 5 jam, kalau misalkan 5 jam itu sudah kayak 20% progress game, maka kayak 5 hari berarti 25 jam, atau bisa dibilang 1 hari gitu aja, itu sudah bisa jadi 1 game gitu Pak. Kalau misalkan planningnya tuh ya awal-awal paling, kalau misalkan dalam persen ya 100% nih, planningnya itu lebih ke 50, 60, 70 mungkin 70% lebih matangkan planning. Karena kalau misalkan projectnya tuh gamenya based on planning, sudah ada tujuannya mau gimana. Kalau misalkan mau coba-coba doang, kalau kayak developing sambil buat gitu, itu beda lagi persennya. Kalau planning doang, kalau misalkan sudah ada kayak misal nih, kalau di company tuh ada project game masuk, oh mau buat ini dari company, mau pelatihan si karyawannya, tapi pelatihan karyawan ini menggunakan game, jadi kayak di gamification gitu pelatihannya. Nah itu kan sudah tujuannya tuh, jadi planningnya tuh 80%, 70% atau 60%, karena sudah pasti kayak butuh kayak butuh wawancara seperti apa gamenya itu mau dibuat, anunya apa gimana, itu planningnya di situ. Karena kalau developing tuh cari-cari sebentar, dapat set jadi sebenarnya gitu. Oke, sudah terjawab ya. Ini wajib solid kalau kerja tim ya. Iya, wajib solid. Kalau sendirian aja agak sulit. Apalagi kalau misalkan developer sendiri tuh banyak pakai topi tuh. Ada juga meme-nya tuh. Kayak kebanyakan pakai topi. Nih, kalau saya hanya testing program dan sosial. Belumnya ratus sampai ribuan. Bagus. Bisa visi itu lah. Ya, kalau misalkan ini masalah kayak performa gitu ya juga ya. Kalau bullet hell itu kan banyak tuh pelurunya. Itu gini tekniknya. Dia bukan ngebuat peluru terus dihancurin, tapi lebih ke ngebuat peluru gitu. Terus kalau misalkan sudah pelurunya kena apa atau hancur gitu, bukan dihancurin, tapi lebih ke dinonaktifkan. Jadi disimpan gitu. Jadi kalau misalkan ngebuat peluru tuh dia, karena kalau game-game engine itu ngebuat itu pasti butuh makan banyak resource. Jadi lebih bagusnya itu kayak buat dulu berapa peluru misalkan gitu, habis itu nanti kayak di nyala matikan aja gitu. Itu namanya object pooling. Kalau misalkan dalam programming itu object pooling untuk performa lebih bagus. Cari aja di Google, ada tuh banyak algoritmanya seperti apa. Next, ada dalam membuat game di tim, kendala atau masalah apa yang biasanya terjadi, bagaimana solusi untuk mengatasinya. Pertanyaannya kayak pertanyaan di sekolah tuh. Apa, kenapa, mengapa, contoh, bagaimana.
Masalah yang biasanya terjadi di tim. Miskom, paling sering. Miskom. Cara mengatasinya sering-sering komunikasi. Karena kalau di tim tuh harus lebih sering komunikasi dibanding mengerjakannya. Karena kalau misalkan kali miskom tuh kadang habis buat ini kan, terus ternyata miskom, selain gitu sebenarnya maunya begini. Begini kak, astaga, buat ulang lagi itu makin lama gitu tentunya. Itu. Iya tuh, as a to expert scratch, construct, godot, unicode, template. Kira-kira ada lagi nggak? Mbak Una, saya silakan ngomong-ngomong. Kayaknya udah cukup deh Q&A-nya. Daging semua nih Mas. Iya nih, daging semua nih. Sepertinya juga udah nggak ada yang bertanya lagi. Bener, tinggal dipraktekin. Tinggal dipraktekin aja. Seperti apa? Kapan nih Mas? Waduh. Kapannya nih, kapan? Ajak meet up tuh. Meet up dong. Boleh sih. Sini ke Balikpapan. Main ya. Main-main ke Balikpapan. Oke, sepertinya juga udah nggak ada yang nanya lagi. Dan berhubung jamnya udah lewat, jadi kita tutup dulu sesi Q&A-nya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Makasih juga buat Kak Rafli. Seru banget ya TikTok hari ini, namun sayang sekali harus kita akhiri. Tapi tenang aja, nanti bakalan ada TikTok Game Developer Series kedua. Pokoknya ditunggu aja. Sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada acara TikTok pada hari ini, yaitu jangan takut untuk memulai sesuatu dan selalu belajar dari kesalahan. Demikianlah rangkaian acara TikTok Game Developer Seri 1 dengan tema Game Development Process. Semoga membuahkan hasil yang maksimal. Saya mewakili tim Game Developer mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sudah datang. Terima kasih.